Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur karena kita sudah melalui 1 tahun lamanya, yaitu tahun 2023, dan sekarang kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Tentunya di tahun 2024 ini kita memulainya dengan sebuah doa atau harapan. Kebanyakan orang berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan usaha yang lebih berhasil, pekerjaan yang berjalan dengan baik selama tahun 2024 ini. Ada juga yang berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan menjauhkan dari segala penyakit selama tahun 2024 ini. Semuanya itu tidak masalah. Kita doakan, kita berharap kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ada doa dan harapan yang jauh-jauh lebih penting daripada itu. Khususnya dalam menjalani tahun 2024 ini. Yaitu mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan senang kepada kita, kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika kita berbicara menyenangkan hati Tuhan, maka hal itu tidak bisa jauh atau lepas daripada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah seluruh kehendak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan belajar dari Mazmur 119 yang kemungkinan besar ini ditulis oleh Raja Daud, di mana dia berdoa, berharap supaya Tuhan membimbing dia, menolong dia akan perintah-perintah firman Tuhan, dan dia bertekad untuk melakukannya. Nah, inilah doa dan harapan yang jauh-jauh lebih penting, saudara-saudara. Nah, kalau kita membaca Mazmur 119 ayat 33 sampai 35, di sini dikatakan, "Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Dikatakan, perlihatkanlah. Dalam bahasa Inggris, KJV, di situ dikatakan, teach me. Artinya apa? Ajar saya, didik saya, bimbing saya, ya Tuhan. Ini adalah doa, harapan daripada Raja Daud. Kenapa Raja Daud dia meminta Tuhan untuk mengajar dia? Karena Raja Daud dia menyadari dia adalah orang berdosa. Dia adalah orang yang tidak berdaya, yang tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia adalah orang yang juga sama seperti kita. Kalau kita mengandalkan hati dan pikiran kita, sering kita hanya mengikuti apa yang kita inginkan untuk memuaskan nafsu kita. Hati kita condong untuk berbuat dosa. Maka oleh karena itu, Raja Daud, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, perlihatkanlah, ajar saya, didik saya, bimbing saya, arahkan saya, ya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan yang harus mengajar kita. Bukan manusia, bukan pikiran ataupun hati kita sendiri, bukan. Tetapi Tuhan yang mengajar kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dan kita mau lakukan. Di sini dikatakan, ajar saya ya Tuhan. Petunjuk ketetapan-ketetapan. Ini adalah firman Tuhan. Dan kita tahu
firman Tuhan kita bisa baca sekarang secara lengkap. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Maka kita juga berdoa, Tuhan ajar saya akan firman Tuhan ini. Dan di sini Daud tidak hanya dia menyampaikan sebuah permohonan supaya Tuhan mengajar dia. Tetapi dia ada komitmen, ada tekad, ada janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengajar dia, maka bagaimana sikapnya terhadap pengajaran firman Tuhan itu. Di sini dikatakan, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya masuk ke kanan, ke telinga kanan, lalu keluar ke telinga kiri. Pengajaran firman Tuhan tidaklah sia-sia. Tetapi Daud sungguh-sungguh, kalau Tuhan mengajar dia, dia akan memegangnya. Memegang artinya apa? Dia tidak akan lepaskan, dia tidak akan lupakan, dia tidak akan abaikan. Sebaliknya, dia akan sungguh-sungguh mengingatnya dan sungguh-sungguh melakukannya, menaatinya, saudara-saudara. Jadi ini bukan hanya sebuah doa basa-basi saja, atau hanya sebuah permohonan yang disampaikan begitu saja. Tetapi ada sebuah kesungguhan sehingga ada janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengajar dia, dia akan memegangnya, dia akan sungguh-sungguh mengingat dan melakukannya, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan sampai saat terakhir. Sampai saat terakhir, sampai akhir hidupnya. Jadi bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, tetapi sampai dia menutup mata, sampai dia meninggal, dia akan tetap memegang firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak perintah-perintah Tuhan yang sudah kita tahu. Yang pertama-tama firman Tuhan yang kita tahu adalah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus beribadah. Maka apakah kita juga dalam 1 tahun ini, khususnya tahun 2024 ini, ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa hidup sesuai dengan firman-Mu, ajar saya. Maka ketika kita tahu, kita juga mengatakan, Tuhan saya mau melakukannya. Pertama-tama dalam hal beribadah, maka saya akan beribadah dengan teratur dan dengan setia. Saudara-saudara, tidak hanya cukup kita mengatakan, oh saya sudah percaya Tuhan Yesus, yang penting saya tidak tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan ibadah? Ya sekali-sekali kita tidak ibadah tidak masalah. Yang penting saya masih di dalam kekristenan. Itu tidak bisa, saudara-saudara. Orang Kristen diwajibkan harus beribadah secara teratur dan setia kepada Tuhan. Karena memang itulah kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita harus beribadah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hati. Nah, itu adalah salah satu contoh perintah Tuhan. Apakah kita juga berjanji kepada Tuhan, khususnya di tahun 2024 ini, saya akan teratur setia beribadah. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan lain, saya akan tetap utamakan beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan bukan hanya 1 tahun ini, tapi sampai akhir hidup saya akan tetap teratur beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah doa kita yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Janji kita yang paling utama kepada Tuhan. Ayat yang ke-24 dikatakan di sini, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Raja Daud, dia berdoa, Tuhan ajar saya dan buat saya mengerti. Buat saya benar-benar bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki itu. Dan saya menerimanya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, kita kadang-kadang membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti dengan jelas. Atau kita tidak menerimanya.
Maka kita berdoa juga, Tuhan, buat saya mengerti, memahami, dan menerima firman Tuhan dengan jelas dan penuh sukacita. Apakah saudara-saudara berdoa seperti demikian? Apakah saudara-saudara memiliki kerinduan seperti demikian? Maka bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan? Nah, kita harus datang untuk mau belajar firman. Kita harus datang memberikan diri kita untuk terus ya, membaca, merenungkan, dan mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan buatlah saya mengerti, maka Tuhan memakai cara-caranya ya, selain dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan buka pikiran kita. Ya. Tuhan juga bisa memakai orang lain ya, untuk mengajar kita firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti. Saudara-saudara, inilah yang kita harus lakukan ketika kita berdoa. Tuhan, buatlah aku mengerti. Tuhan, tolong saya untuk bisa datang belajar firman Tuhan. Di gereja ada banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Tolong saya untuk bisa datang, mau mendengar, mau belajar firman Tuhan. Dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, saya bisa mengerti. Yang dikatakan di sini, aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Memegang, sama. Dan dikatakan di sini, memelihara. Artinya mengamati. Jadi bukan hanya memegang, mengingat, ya, tetapi sungguh-sungguh mengamati, memperhatikan, dan melakukan. Jangan sampai meleset. Jangan sampai saya lalai terhadap firman Tuhan. Saya akan benar-benar ya perhatikan, ingat, dan lakukan dengan setia. Saudara-saudara. Jadi bukan hanya, oh saya sudah tahu, oh saya sudah mengerti, lalu saya tidak melakukannya. Itu salah, saudara-saudara. Ketika kita sudah mengerti, maka kita harus benar-benar perhatikan dan melakukannya. Banyak orang di luar sana mengerti firman Tuhan. Tahu dia apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan dari pasal mana, kitab mana, ayat berapa, bunyinya seperti apa. Tahu, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi tidak melakukan. Sekali lagi, hal yang sederhana, saya kasih contoh dalam hal ibadah. Kita sudah mengerti bahwa Tuhan mewajibkan kita untuk beribadah secara terang. Tetapi apakah kita mau ya memegang dan memeliharanya? Itu pertanyaannya. Atau kita mengabaikan begitu saja? Dikatakan ayat ke-35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah, sebab aku menyukainya. Ini adalah sebuah permohonan. Kiranya aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah. Jadi Daud dia bertekad bahwa dia akan hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Dia tidak akan hidup sesuai dengan jalannya diri sendiri atau jalan manusia. Tetapi jalannya Tuhan, firman Tuhan. Yang dikatakan, sebab aku menyukainya. Dia mengatakan, saya akan hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan bersungut-sungut. Bukan dengan berat hati. Tetapi dengan ya kesukaan, kesenangan, sukacita. Dengan tulus, dengan kerelaan. Saudara-saudara, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita harus memiliki perasaan bahwa ini bukan sesuatu beban yang berat. Tetapi kita harus mengatakan, ini adalah sebuah ya kewajiban yang saya harus lakukan dengan senang hati, dengan penuh sukacita, dengan tulus, dengan segenap hati. Ya. Contohnya lagi tadi, saya kembali dalam hal beribadah. Apakah kita datang beribadah dengan berat hati? Dengan paksaan harus dipaksa, bahkan harus dikunjungi baru datang beribadah. Atau dengan kerinduan sendiri dan dengan senang hati, saya mau beribadah kepada Tuhan.
inilah perintah Tuhan, yang saya mau melakukannya dengan sukacita. Ada juga orang yang datang beribadah, tetapi dia sudah tidak sabar. 1 jam dia sudah berpikir bagaimana supaya cepat ibadah ini. Mau cepat-cepat pulang. Saudara-saudara, itu berarti dia tidak senang melakukan perintah Tuhan itu. Dia tidak melakukannya dengan ya kesukaan. Kalau kita mengatakan kesukaan, berarti kita tidak bosan. Ya, hati kita penuh kegembiraan untuk menjalani. Maka ketika kita ibadah, kita menikmatinya, saudara-saudara, menikmatinya sampai selesai ya, dengan penuh sukacita. Ini contoh dalam hal ibadah, dan dalam setiap perintah-perintah Tuhan sama prinsip. Jadi saudara-saudara, tentunya kita punya doa, harapan supaya Tuhan juga memberkati kita. Tuhan melindungi kita dalam 1 tahun ini. Tetapi hal yang paling penting yang harus kita perhatikan, kita juga berdoa supaya kita bisa hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Maka kita berdoa, Tuhan ajar saya. Tuhan buat saya mengerti. Tuhan biarlah saya hidup sesuai dengan jalan-Mu, perintah-perintah-Mu. Maka saya akan memegangnya, saya akan memeliharanya, dan saya akan melakukannya dengan kesukaan, dengan penuh sukacita. Kenapa hal ini sangat penting, saudara-saudara? Karena kalau kita tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan senang kepada kita. Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Sebaliknya, kita akan jauh daripada Tuhan, dan hal yang buruk yang akan kita dapatkan karena kita mengikuti keinginan diri kita sendiri. Berkat segala penyertaan Tuhan akan datang kemudian, asalkan yang terutama kita benar-benar merindukan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan sungguh-sungguh bertekad melakukan. Nah, kiranya tahun 2024 ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin giat di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Nah, Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita semua. Amin.